Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada sesi ASMI Tanya Dr. Yan, Pak Harmanto, ada spasinya nih namanya, menanyakan, Dok, sebelum hamil saya dilakukan USG sonografi, ada adenomyosis 5 cm. Sebulan kemudian hamil, dan saat ini usia kehamilan sudah 5-6 bulan, adenomyosisnya nggak kelihatan lagi. Apakah setelah melahirkan itu akan kelihatan atau misalnya tumbuh lagi? Mari kita bahas kasus ini ya. Sahabat sekalian, sudah banyak sesi video, silahkan lihat terkait dengan adenomyosis atau endometriosis. Saya ulangi sedikit bahwa endometriosis itu ada dua, endometriosis yang interna, artinya endometriosis yang berada di dalam rahim disebut adenomyosis. Sedangkan endometriosis yang eksterna, X itu luar, nah eksterna ini di indung telur, namanya kista coklat. Nah, pemeriksaan saat ini yang diakui paling peka, tidak mahal, tapi dengan sensitivitas, dengan akurasi yang tinggi adalah dengan menggunakan USG, ultrasonografi. Sehingga tadi kalau disampaikan dilakukan USG, ada adenomyosis, diagnosa itu insya Allah memang sudah tegak demikian, memang ada adenomyosis. Nah, apakah adenomyosis ini mengganggu seseorang yang pengen hamil? Jawabannya ya. Jadi justru sebagian besar pasien seorang wanita yang katakanlah sulit untuk hamil adalah berkaitan dengan adenomyosis. Khususnya, bisa kedua-duanya. Jadi adenomyosis maupun kista coklat. Nah, tapi kenyataannya kok hamil? Ya, jadi tidak semua seseorang dengan endometriosis atau adenomyosis itu kemudian tidak bisa hamil. Kalau bikin penyulit ya, karena memang dia cenderung membuat perlekatan antara rahim dengan indung telur, dengan rahim dengan saluran telur, bahkan rahim dengan jaringan sekitarnya, dengan usus dan sebagainya. Nah, tapi saya pribadi menemukan beberapa pasien dengan adenomyosis yang hamil. Jadi ini pemahaman yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa adenomyosis adalah mengganggu proses kehamilan dan memerlukan penanganan yang baik, tapi bukan berarti seseorang dengan adenomyosis kemudian akan sulit atau sama sekali tidak bisa hamil, tidak. Jadi pada kasus ini demikian, jadi ada adenomyosis tapi tetap bisa hamil. Nah, masalah selanjutnya adalah ketika dilakukan USG hamil 6 bulan kok tidak kelihatan lagi. Nah, tidak kelihatan ini ada dua, Bapak Harmanto. Tidak kelihatan pertama adalah bisa karena misalnya tertutup dari buah kehamilan. Makanya ketika USG awal itu harus dicatat adenomyosis itu selain besarnya posisinya di mana. Apakah di rahim bagian depan, di badannya rahim, atau di puncak rahim, atau di badan rahim bagian belakang dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan gambarnya biar bisa dipahami. Nah, ketika misalnya adenomyosis ini di korpus posterior, di badannya rahim dan di belakang, maka dia pasti ketutupan dengan buah kehamilan. Ketutupan janinnya, ketutupan ari-arinya, sehingga bisa aja masih ada tapi tidak kelihatan. Jadi itu peluang pertama, bahwa tidak kelihatan tapi masih ada. Peluang kedua adalah karena 5 cm itu relatif masih kecil, sehingga ketika kehamilan itu bisa aja memang adenomyosis itu regresi, mengecil, tanda kutip menghilang, tapi sebenarnya tidak akan menghilang, tapi mengecil ya.
Kenapa mengecil? Karena adenomiosis ini tumbuhnya karena rangsangan hormon estrogen, hormon wanita yang paling penting. Nah, pada kehamilan itu tinggi dan selalu terdapat tinggi hormon progesteron. Karena indung telur yang merawat buah kandungan itu tinggi hormon progesteronnya. Nah, ketika kehamilan makanya adenomiosis ini bisa regresi. Bahkan sudah menjadi suatu pemahaman umum kalau seorang wanita nyeri haid, kemudian ada adenomiosis kecil dan sebagainya, cepat nikah aja. Nanti kalau nikah kan sembuh nyerinya gitu. Dan itu sebenarnya tanda kutip tidak ada benarnya demikian. Kalau memang itu penyebabnya nyerinya karena ada adenomiosis. Karena kalau bisa hamil dia bisa regresi. Sehingga kesimpulannya tidak kelihatannya pada usia saat ini, usia kehamilan 5-6 bulan itu bisa tidak kelihatan tapi masih ada karena tertutup oleh buah kehamilan. Yang kedua memang betul-betul sudah regresi. Nah, yang ketiga adalah apakah nanti kalau sudah melahirkan akan ada lagi atau tumbuh lagi? Jawabannya mungkin sekali. Jadi adenomiosis ini tumbuhnya, sembuhnya, regresi atau progresinya terkait dengan hormon. Sehingga yang kedua juga terkait dengan faktor genetik. Artinya sel-sel otot rahim di dalam pada seorang wanita tersebut secara genetik sudah ada beberapa mutasi gen. Artinya walaupun misalnya regresi mengecil pada saat kehamilan, tapi dia tidak akan menghilang secara sempurna. Jadi tetap ada kemungkinan setelah melahirkan misalnya mengecil akan mulai tumbuh lagi, membesar lagi dan sebagainya. Nah, saya sekarang mau share dua kasus terkait dengan pertanyaan hari ini. Sekitar 1 tahun yang lalu saya melakukan operasi seorang wanita yang kita operasi seksio, operasi melahirkan pada kehamilan aterem cukup bulan, sudah 9 bulan lebih. Alhamdulillah baik. Pada preoperasi, sebelum operasi kita ketahui bahwa ada benjolan, ada tumor di rahimnya. Kita perkirakan 2. Kemungkinan pertama adalah miom. Silahkan dilihat miom, nanti ada link videonya. Kemungkinan kedua adalah adenomiosis. Nah, apabila miom sebenarnya bisa kita lakukan miomektomi saat seksio, saat melahirkan. Jadi ya melahirkan bayinya sambil diambil miomnya. Nah, ternyata ini adalah adenomiosis. Nah, pada adenomiosis ini teknik mengambilnya memang sedikit lebih rumit dan lebih berisiko perdarahan. Sehingga pada kasus ini bisa dilakukan, tapi istilah kita adalah direseksi, diambil seoptimal mungkin, tapi kita biasanya tidak bisa mencapai tingkat kebersihan yang diharapkan optimal karena adenomiosis itu tidak ada sheath-nya, tidak ada kapsulnya. Dan kalau tindakannya tidak dilakukan dengan baik, risiko perdarahannya cukup tinggi. Nah, apa kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa pada kasus ini pun seorang dengan adenomiosis bisa hamil sampai cukup bulan. Yang kedua, baru 4 minggu yang lalu pasien kami, saya nyebut kami karena ini pasien yang didiskusikan dalam suatu kelompok komite medik, itu hamil dengan tumor atau kista ovarium. Ada kecurigaan ganas atau juga DD-nya dengan kista coklat endometriosis. Kita lakukan operasi, tapi memang pada usia masih 17 minggu. Memang operasinya adalah konservatif, fertility sparing surgery, artinya operasi yang mempertahankan fertilitas maupun janinnya, sehingga hanya kita ambil kistanya. Hasilnya apa? Kista coklat.
Jadi ini juga bukti bahwa pasien dengan kista coklat besarnya lumayan besar 11 cm dan sangat melekat di dinding belakang sama di usus, tapi bisa kita lakukan operasi dan janinnya sampai sekarang masih berlanjut berkembang dengan baik. Jadi demikian, selain diskusi, saya coba untuk share beberapa pengalaman terkait pasien hamil dengan diikuti komorbiditas atau diikuti dengan penyakit lain endometriosis. Demikian sahabat, semoga share kecil ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.